Aku, instansiku, dan Smart ASN. Perkenalkan, nama saya Gita Puji Silviana Tadigan, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Kabupaten Majalengka, Angkatan 11, MDH 39. Saya bekerja di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dauan sebagai penyuluh pertanian terampil. Terkait dengan tugas individu agenda ketiga, saya akan memaparkan mengenai profil instansi tempat saya bertugas, serta fungsi formasi jabatan saya, dan juga kinerja pelaksanaan tugas menjadi lebih baik melalui perwujudan Smart ASN. Profil instansi. Saya bekerja di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang kemudian disebut DKP 3, terletak di Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 31, Jati Pamor, Panyingkiran Sejati, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dipimpin oleh Kepala Dinas yaitu Bapak Insinyur Iman Firmansyah MM. DKP 3 memiliki 6 bidang kerja yaitu bidang penyuluhan, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang hortikultura, bidang ketahanan pangan, dan bidang peternakan. Sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang, organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan telah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur hingga pada tahun 2020 berganti menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Fungsi dari DKP 3 yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi dinas. DKP 3 memiliki jargon bersama utuh, yaitu akronim dari bersih, amanah, santun, dan melayani, serta utuh lahir dan batin. Saya berprofesi sebagai penyuluh pertanian yang ditugaskan di BPP Kecamatan Dauan. BPP Kecamatan Dauan beralamat di Jalan Protokol nomor 3, Gandu, Kecamatan Dauan, Kabupaten Majalengka. BPP Dauan memiliki 11 wilayah binaan. Saya memegang satu wilayah binaan yaitu Desa Sinarjati. Visi dari BPP Dauan yaitu terwujudnya pertanian yang partisipatif dan aktif demi mewujudkan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri, modern, dan sejahtera. Misi dari BPP Dauan yaitu memantapkan sistem kerja laku susi, memantapkan peran dan fungsi BPP sebagai simpul kegiatan pertanian. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM penyuluh yang profesional. Yang keempat, menerapkan sistem penyuluhan secara partisipatif yang bermuara pada kemandirian kelompok, meningkatkan produktivitas potensi unggulan di bidang pertanian. Saat ini, terdapat 12 penyuluh yang memegang 11 desa wilayah binaan yang dipimpin oleh Ibu Koordinator yaitu Ibu Eris Ristiani SP yang dibantu oleh Bapak Supervisor yaitu Bapak Osep Deni Redes SP. Selain itu, di BPP Dauan terdapat 1 mantri tani, 1 penyuluh perikanan, dan 1 petugas POPT. Tugas penyuluh pertanian yaitu tugas utama seorang penyuluh pertanian di BPP Dauan sesuai dengan Permenpan dan RB nomor 35 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penyuluh pertanian terdiri dari 3 hal yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi, dan mengembangkan metode penyuluhan pertanian. Penyuluh pertanian memiliki tugas dan fungsi memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani agar pengetahuan, keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usaha tani guna meningkatkan kesejahteraannya. Fungsi sistem penyuluhan yaitu memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua, mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang keempat, membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Yang kelima, membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian, fungsi lingkungan, dan melembagakan nilai-nilai budaya, pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan. Layanan penyuluh pertanian, yang pertama, pelayanan bimbingan teknis dengan memfasilitasi proses belajar. Yang kedua, pelayanan pembinaan kelembagaan bagi petani, Poktan atau Gapoktan. Yang ketiga, pelayanan jasa konsultasi dengan membantu memecahkan masalah atau memberi alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, pelayanan diseminasi informasi dengan penyebaran informasi. Keterkaitan tugas penyuluh pertanian dengan pencapaian tujuan instansi. Yang pertama, penguatan sistem penyuluhan, yaitu melakukan kunjungan anjasana atau tatap muka
maupun massal. Kemudian melakukan penyusunan materi penyuluhan. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan petani sesuai dengan potensi desa, yaitu dengan cara menyusun identifikasi potensi wilayah atau IPW, programa, dan rencana kerja tahunan penyuluh atau RKTP tingkat desa. Kemudian, meningkatkan produktivitas hasil tani dengan cara mendampingi petani dalam mengolah produk unggulan dari pra-panen hingga pasca panen. Yang ketiga, meningkatnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani dengan penerapan teknologi pertanian dengan cara melakukan BIMTEK tentang teknologi pertanian terbaru, melakukan demonstrasi cara ataupun demonstrasi plot, kemudian mengembangkan kelas kelompok tani atau PUKTAN. Smart ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif dengan perubahan dalam mencapai tujuan organisasi. Smart ASN merupakan jawaban dari prioritas pembangunan SDM dan Grand Design dari reformasi birokrasi nasional. Nilai-nilai dari Smart ASN adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas atau networking. Upaya menuju Smart ASN yang dilakukan yaitu yang pertama entrepreneurship atau kewirausahaan, yaitu mendukung usaha sambal awan yang memiliki bahan baku produk ikan komoditas lokal dari Desa Sinarjati, Kecamatan Dauan dengan mendampingi pendaftaran sertifikasi halal. Yang kedua, profesionalisme, yaitu mengikuti seminar atau webinar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, penguasaan ilmu teknologi, yaitu dengan cara melakukan pendataan lahan sawah kelompok tani berbasis geospasial atau poligon menggunakan aplikasi. Selain itu, melaporkan kegiatan penyuluhan dengan memasukkan data di aplikasi Serancage untuk memudahkan evaluasi. Yang keempat yaitu networking, memperluas jejaring kerja dengan lintas sektoral yang terkait secara sinergis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.